Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPDI, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Sebelum memasuki pemaparan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Puji Puspitasari dengan NPM A1 023080. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Bengkulu. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah sebuah proses perencanaan, peorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Materi ini akan saya bahas manajemen pada tingkatan pendidikan, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pemaparan selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen pendidikan dasar. Pendidikan dasar mencakup pendidikan anak usia dini, PAUD, sekolah dasar, SD, dan atau sederajat, dan sekolah menengah pertama, SMP atau sederajat. Manajemen pada tingkat ini lebih difokuskan pada yang pertama itu perencanaan kurikulum, yang dimana sesuai dengan kebutuhan dasar anak dan standar kompetensi nasional. Yang kedua, pengelolaan kelas, yang dimana perlunya ada mengatur siswa ada proses belajar mengajar agar kondusif. Yang ketiga itu pengembangan keprofesian berkelanjutan, perlunya pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kelima itu pengelolaan fasilitas dan sarana, perlunya memastikan kesediaan dan keamanan alat belajar yang mendukung. Dan yang terakhir itu keterlibatan orang tua, yang dimana mendorong partisipasi aktif orang tua dalam proses pendidikan. Pemaparan selanjutnya mengenai manajemen pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini mencakup sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK. Aspek manajemen ini ditingkatkan meliputi berbagai macam. Yang pertama itu penyesuaian kurikulum, integrasi kebutuhan industri atau perguruan tinggi untuk mempersiapkan karya atau studi lebih lanjut. Yang kedua, pembinaan ekstrakurikuler, pengembangan bakat dan minat siswa melalui kegiatan di luar jam belajar. Yang ketiga, bimbingan karir dan konseling, membantu siswa dalam membuat keputusan tentang masa depan akademis dan profesional. Yang keempat itu manajemen tenaga edukatif, pengembang kompetensi guru untuk mata pelajaran yang lebih spesifik dan teknis. Dan yang terakhir itu pengelola prasarana dan keamanan sekolah. Kita perlu memastikan lingkungannya aman dan kondusif untuk belajar. Selanjutnya mengenai manajemen pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini melibatkan perguruan tinggi seperti universitas dan institut. Manajemen di tingkat ini lebih berfokus pada perencanaan akademik, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan standar internasional dan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya penelitian dan pengembangan, mendukung kegiatan penelitian yang menghasilkan inovasi dan pengetahuan baru. Selanjutnya itu kemitraan industri, kerjasama dengan sektor industri untuk penelitian bersama dan penempatan kerja bagi lulusan. Selanjutnya manajemen sumber daya manusia, rekrutmen dan pengembangan dosen serta staf administratif. Dan yang terakhir itu pengelolaan keuangan dan aset, perlunya pengelolaan dana dan sumber daya dengan akuntabilitas dan transparansi. Kesimpulan dari paparan materi saya adalah manajemen ini di setiap jenjangnya pendidikan memiliki tantangannya sendiri, tetapi tujuan utama tetapnya sama, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi setiap peserta didik. Penggunaan strategi manajemen yang efektif dan adaptif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tingkat pendidikan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta menyiapkan generasi masa depan yang kompeten dan produktif. Itulah pemaparan dari materi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.